Pemahaman dan pemikiran yang akan membangkitkan manusia dari derajat rendah ke tinggi, dari hina ke mulia, itu harus memenuhi unsur apa? Memuaskan akal. Lihat, seluruh syariat Islam itu logis. Logis banget. Teayan itu logis. Contoh, dalam konteks bernegara di Islam, perhatikan, kepala negara harus memenuhi 7 unsur: muslim, baligh, berakal, mujtahid, mampu, dan seterusnya. Kafir jangan, karena pemimpin itu kan rek ngurus negara, rek ngurus umat, jadi kudu wawuh jeung Allah. Kafir teu wawuh jeung Allah, minggir set gitu. Muslim, baligh ulah budak leutik, berakal ulah nu gelo, termasuk nu gelo mah milih ge ulah. Di negara demokrasi mah hasil nu kamari tah nu gelo ge milih, kan teu cocok jeung akal. Terus merdeka, tidak boleh budak. Jadi orang yang memang merdeka, jangan orang yang budak dalam pengertian hukum budak atau mentalnya mental budak. Ketinggalina merdeka, tapi jadi budak asing, jadi budak cukong. Dalam Islam, minggir, nggak boleh. Gitu, ya. Terus mujtahid, kudu pinter. Soal banget pelangga-pelongo tuh jadi soal. Lu penting sirah aya eusian. Gitu. Ya, jangan pikirkan seseorang. Soal banget pelangga pelongo terjadi masalah daya tama bawaan norok, ya. Soal desain banget mah nu penting sirah aya eusian. Artinya pemimpin itu kudu pinter. Di demokrasi teu penting pinter, bodoh ge nu penting aya nu milih. Carana kumaha aya nu milih persoalan lain. Danaan ku para konglomerat, ku para cukong. Terus sogok dah calon pemilih. Colok orang ya, colok orang. Jadi teningal si sirah, si kepala. Nu penting dagis di serangan pajar deh kan. Sebenarnya rata-rata serangan pajar berapa? Taruhlah 500.000, taruhlah. Itu bisa joget ajelang-ajelangan itu. Wah, rezeki cenah gitu ngomong itu. Dalam Islam nggak bisa. Itu tidak berlaku. Luar biasa. Itu pemahaman, pemikiran yang memuaskan akal. Jadi akal itu nggak boleh dimatikan, karena akal merupakan karunia khusus yang tidak Allah berikan kepada binatang, ada di manusia. Jangan dimatikan dia, dan harus dipuaskan gitu. Makanya pemikiran yang membangkitkan manusia itu selain daripada fitrah, sesuai fitrah manusia, itu memuaskan akal. Terus berikutnya apa coba di dalam Islam? Yang memilih kepala negara itu ternyata kalau di demokrasi kan suka-suka. Pokoknya umur 18 tahun, ya. Umur 18 tahun. Termasuk ngasup ke nugelo, tetasuk ke dinya. Gelo titah milih. Giliran nugelo nyerang ustad marek dihukum. Ini jangan dihukum. Karena dia orang gila, atas nama hukum bebas dari tuntutan. Itu hukum ujianan manusia tuh. Di dalam Islam yang milih itu hanya ahlul hilli wal aqdi, yaitu para ulama dan para ahli, ya, dan yang sudah terpercaya di masyarakat keilmuan dan kesolehannya. Tuh, puas tuh akal tuh, karena dia yang mengerti tentang siapa yang cocok memimpin negara. Hanya beliau-beliau yang cocok. Jadi misalnya di Indonesia teh, ambil aja perwakilan. Kudu setiap umur 18 tahun ikut milih, olok biaya nyante ngalibatkan nu bodoh, nu dolim, nu pasek, jablay ngilu milih ke harti itu milih saya jablay, pasti calon anu ke bakal menyelamatkan bisnis perjablayannya, perjinahan, pasti itu. Kita tidak tahu, tapi kan bukan rahasia lagi. Para calon itu mendatangi semua orang, agar mau datang, dia bikin komitmen mau kerahkan anak buahnya
pilih saya. Lah cek germonya kan kami minta jaminan. Cek germo teh. Anak buah saya akan saya arahkan milih Anda, tapi kami butuh ada jaminan. Apa jaminannya? Beres mau. Usaha mana ya? Mau diganggu-ganggu, sing tenang. Itu ya, ketika melibatkan germo ikut milih, pelacur ikut milih. Maka di dalam Islam tidak boleh. Khusus ulama yang benar-benar keilmuannya teruji, kesolehannya teruji, ya, wawasannya teruji di masyarakat. Andai kata di Indonesia ambil perwakilan dari NU siapa, dari Muhammadiyah siapa, dari Persis siapa, dari Hizbut Tahrir siapa, dari FPI siapa. Saya akan sebut terus FPI dan HTI, walaupun oleh mereka dibubarkan dan dicap teroris. Paduli amat, karena faktanya mereka bukan teroris, bukan orang jahat. Ya, gitu. Bukan. Saya akan sebut terus itu. Ambil perwakilan FPI, ambil perwakilan Hizbut Tahrir, ambil perwakilan dari mana nih, ya, ormas-ormas, macam. Duduk di Jakarta, paling jumlahnya berapa orang? Ribuan, paling ribuan. Andai kata butuh biaya pun, transportasi pulang ke daerahnya masing-masing, biayanya mau sampai 1 triliun, nggak bakal. Kan orang pilpres kamari puluhan triliun itu, 70 triliun apa berapa itu? Terus hasilnya menangkan gitu, aduh teimbang bener. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teimbang itu duit. Masya Allah. Nah ini memuaskan akal gitu loh. Contoh di dalam Islam, saya lari lagi ke contoh lain. Hukum Islam, zakat. Coba bandingkan jeung pajak. Orang beli motor, ya motor-motor orang, nggak tahun guru dibayaran coba, tadi bayaran ditilang. Kan? Pajak kan orang boga sawah boga imah nggak tahun kudu dipajekan. Arek beunghar arek miskin kena ke pajak. Duit pajaknya kemana? Ti rakyat dicokot ku negara, terus ku negara ting dikamanakeun ketika harta tuh orang mah. Tapi coba lihat dengan zakat. Zakat itu negara ngambil harta dari orang kaya, dari orang kaya. Pedagang yang sudah cukup nisab, petani yang sudah cukup nisab, peternak onta, sapi, kambing yang sudah cukup nisab. Kemudian orang yang menyimpan emas tidak dipakai sampai di nisab, itu yang diambil. Kemudian orang yang menemukan tong disebut harta karunnya, kermacul, manggi emas ya, itu diambil. Pertambangan itu diambil oleh negara. Kemudian sepenuhnya diberikan kepada mustahik yang 8 itu. Fakir, miskin, sabilillah, gorimin, mu'alaf. 8 itu. Jadi diambil dari kaya, dikasihkan ke miskin. Cocok tuh jeung akal. Memuaskan akal enggak? Puas. Tapi ketika harta diambil dari orang miskin, diberikan kepada yang kaya. Dan faktanya hari ini kan makin kaya, makin perusahaannya banyak, makin banyak yang tidak pajak kan? Sepeda ditarget kudu pajak. Kapal-kapal tanker kan itu hampir nol. Jadi harta diambil dari yang miskin, diberikan ke yang kaya. Itu tuh memuaskan akal. Tapi zakat tingali, diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Jelas para jemaah? Baik. Terlalu banyak ya. Yang ketiga, pemahaman dan pemikiran yang akan mampu membangkitkan manusia, itu ciri khasnya 3. Harus menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Dan itu hanya di Islam.